friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya di Pespayoga. So hari ini hari Senin seperti biasa kita akan membuat money market review. Dan sebelum kita memulai money market review, kita akan melihat economic calendar di minggu ini. So di hari Senin kita bisa melihat di sini ada holiday dari Kanadian, yang dimana mungkin pair yang bersangkutan dengan Kanadian bakal bergerak agak slow. Dan terlihat di hari ini tidak ada news high impact ya. Next kita lihat di hari Selasa itu ada German CPI yang berlangsung pada jam 1 WIB, dan jam 11 malam itu ada EIA Short Term Energy Outlook dari USD, which is itu ada news high impact, ada 2 biji di hari Selasa. Dan di hari Rabu di sini kita bisa melihat ada CPI dari USD jam 7.30 WIB. Jadi ada CPI, yang dimana CPI ini akan berimpact besar terhadap market dan akan membuat market ini lebih volatile daripada biasanya. Dan ada juga initial jobless claims dari USD, yang dimana di sini juga berlangsung pada jam yang sama, jam 7.30 WIB. Dan di hari terakhir dari Jumat di sini ada news dari GBP, high impact ada GDP. Jadi jam 1 siang itu ada news dari GBP, dan jam 19.30 itu ada PPI dari USD. So kesimpulannya di minggu ini ada beberapa news high impact yang akan membuat market ini lebih volatile pada biasanya. So without any further ado, let's get on to the chart. Di NFP kemarin kita bisa melihat ada beberapa skenario kita yang sudah berjalan, khususnya di gold. Oke, gold. Firstly kita look at gold, dan di sini kita bisa melihat kita punya sebuah plan yang dimana jika kita lihat dari 1 hours, plan kita ini sebenarnya sedikit lagi ya di tap oleh gold ini sendiri. Tapi kalau kita lihat dari chartnya ini sendiri, goldnya pun tidak sejauh itu turunnya, dia cuman memasuki zone. Nah ini gold ini cuman memasuki zone atau order block di harga 1924. Jadi kan target kita kemarin untuk ngebuy itu adalah di area 1919, tapi ngetap di 1924, goldnya langsung reject. Nah di sini kita akan explain kenapa gold ini bullish ketika dia nge-grab liquidity ini. Simpelnya kalau kita lihat di sini, ini adalah bear trap, yang dimana orang-orang itu akan berpikir ketika support ini di break, dia akan melanjutkan penurunan. Sebenarnya itu nggak salah, cuman pada saat gold ini kemarin yang saya lihat sendiri, gold ini membuat sebuah liquidity yang memang harusnya digrab oleh gold. Ditambah di sini ada sebuah liquidity dan ada bullish divergence di sini. Jadi ada bullish divergence yang dimana dengan adanya bullish divergence ini, gold ini menambah potensialnya untuk membuat lower high. Karena kalau kita lihat di sini dia masih berada dan tertahan di area 0.79, dia belum bisa menembus area tersebut. Dan kalau kita perhatikan lagi, gold ini sedang konsisten membuat lower high. Ini kemungkinan besar akan menjadi lower high, kemungkinan besar juga akan menjadi titik reversal buat gold ini sendiri. Karena kalau misalkan ini bakal reversal, otomatis ini akan menjadi higher low, dia akan membuat higher high baru, terus kita akan menunggu ketika ada pembentukan higher low lagi, baru kita bisa mengikuti trend bulls seperti itu. Jadi itu salah satu reason saya juga sempat agresif entry ya ketika dia sudah masuk lagi ke area
area supportnya ini dia tarik saya entry dan itu menghasilkan ratusan pips. Jadi nanti saya akan spill take entry-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ketika order blocknya ini di false break ya, kurang lebih false break, dia belum bisa menghajar order block ini agar menjadi fail order block. Dia cuman nge-reject di sini langsung memberi tekanan bullish yang cukup strong. Jadi kesimpulannya adalah dari 4 hours pun di sini kita bisa melihat adanya sebuah consolidation, yang dimana consolidation ini harusnya bisa membawa gold ini turun mungkin ke area yang sudah kita marking kemarin. Tapi dengan adanya bullish divergence di lower time frame itu menggagalkan skenario correction ini untuk menjadi continuation, yang dimana ini dia malah menjadi reverse atau reversal. Nah sekarang plannya adalah buat gold ini sendiri kita akan menunggu kepastian, sebuah kepastian buat gold ini agar kita mendapatkan trade yang high probability. Kepastiannya dalam bentuk yang tadi saya bilang, kita akan menunggu gold ini membuat higher high, entah dia bakal makan si liquidity atau enggak. Yang intinya dia break of structure-nya di sini terus ngebuat higher high. Nah, di sini kita bakal langsung masang buy limit di area ini, di area order block yang terbentuk nanti di sini, baru kita bisa execute gold ini sendiri. Nah, targetnya kemana? Targetnya menurut saya dari daily time frame, gold ini masih bisa membuat lower high dari daily time frame ya. Ini POV dari daily time frame, yang dimana gold ini bisa mencari area ini yang masih belum di tap. Jadi area ini dari harga 2000 sampai 2021 ini bisa menjadi target untuk gold ini bullish. Karena ketika dia sudah sampai di area 2021 sampai 2000 ini, kemungkinan besar gold ini bakal kembali koreksi lagi. Kemungkinan besar ya. Tapi ini bisa jadi kalau misalkan area ini tidak di respect dan dia masih kuat untuk breakout, maka dia akan continuation untuk membuat high baru. So mungkin itu skenario buat gold. Kita bakal ngebahas DXY sedikit, karena dari NFP kemarin juga hasilnya tipis-tipis saja, tidak terlalu signifikan. Nah, di sini kita punya skenario yang sama, masih sama dengan MMR sebelumnya, yang dimana tujuan dari si DXY ini adalah masih untuk bullish. Nah, di sini kita sudah melihat ada sebuah correction atau reversal pattern, yang dimana ini akan terbentuk menjadi falling wedge. Kita bisa melihat bagaimana reaksi dari si DXY ini sendiri. Karena di sini kalau kita lihat di sini sudah ada liquidity yang di grab, terus dia balik lagi masuk, dan ini menjadi trend line, yang dimana trend line ini bisa kita kaitkan dengan sebuah pattern yang pernah kita pakai sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah kita akan menunggu dan melihat respon buat si DXY di lower time frame-nya gimana. Nah, kalau kita lihat di sini dari 4 hours, di sini ada sebuah bullish yang cukup impulsif. Ini bisa kita lihat sebagai patokan bahwasanya kalau misalkan si DXY ini turun ke area ini dan dia reject dan menghasilkan sebuah change of character, maka ini akan menjadi titik reversal untuk koreksi si DXY ini. Jadi titik reversal itu maksudnya adalah dia akan membuat lower high. Jadi untuk sementara ini kan dari daily atau bigger time frame, di sini masih ada satu area yang masih fresh yang belum di tap oleh si DXY. Harapannya adalah area ini bakal di tap dulu sebelum dia benar-benar reversal. Jadi kesimpulannya kita bakal menunggu. Kalau memang teman-teman mau entry di short term,
Teman-teman bisa melihat dari area ini, ketika dia sudah memasuki area ini apakah ada respon yang positif dari si DXY. Jika memang ada change of character, maka kita bisa buy USD CAD, USD CHF dan USD lainnya. Jadi kemungkinan besar ketika dia reject di sini, maka di sana akan ada sebuah pergerakan yang cukup signifikan. Jadi kita punya dua zone ya, 1, 2. Kita bisa melihat ketika dia sudah memasuki area dua zone ini, apa yang bakal terjadi, apakah dia respect atau enggak gitu. Jadi zone 1 kita buatin alarm. Jadi kita bakal melihat bagaimana respon dari si DXY ini sendiri. Next itu kita coba look at JPY USD, yang dimana JPY USD ini sudah masuk dengan skenario yang sudah kita buat di MMR sebelumnya, yang mana dia respect terhadap area pertengahan dari demand dan imbalance atau fair value gap. Nah di sini harapannya adalah si JPY-nya menguat, karena kalau kita lihat di sini dia sudah menghasilkan sebuah boss atau change of character, dan dia sudah respect terhadap area ini. Harapannya dia akan reverse di area ini, karena kalau kita lihat dari higher time frame-nya di si GPY ini bener-bener loss banget dia turunnya, kayak tidak ada hambatan buat si GPY ini turun. Jadi harapannya sekarang adalah dia berusaha untuk setidaknya dia akan koreksi lah sedikit di higher time frame. Karena ada banyak banget area yang terbentuk di sini yang mungkin itu harus diisi agar harga ini menjadi balance. Oke, ini menurut POV dari weekly time frame. Nah, kalau kita lihat dan kita breakdown ya ke lower time frame. Nah, di sini sudah ada sebuah area yang di respect di 4 hour. Ketika dia ngetap di area ini, dia langsung memberi sebuah reaksi, yaitu bullish yang cukup impulsif. Nah cuman di sini juga ada area imbalance yang masih membuat si JPY USD ini tertahan. Nah sekarang kalau kita turunin ke lower time frame, kita bakal melihat lagi apa yang terjadi di sini. Nah di sini sudah ada order block yang di tap, dan di sini juga ada order block yang masih fresh. Nah yang masih fresh ini kita bakal warnain potential zone, itu biru. Nah di sini sudah terlihat ada liquidity yang di grab. Oke, liquidity yang di grab membentuk sebuah order block dan menghasilkan sebuah bullish yang cukup impulsif, sehingga di sini adanya change of character. Nah sekarang kita bisa melihat di sini, kita bisa pasang alarm di sini. Look at respond and buy. Nah, jadi ketika si GPY USD ini memasuki area ini, otomatis liquidity yang tercipta di sini bakal digrab dan dia bakal memasuki area order block yang paling fresh. Jadi di sini bisa kita sebut dengan sweep liquidity, yang dimana ketika dia sudah masuk ke area ini dan memberi respon yang positif, maka kita bisa nge-short semua pair yang ada JPY-nya. Contoh GBP JPY, Euro JPY, dan CAD JPY dan lain-lain. Seperti itu pandangan saya buat si XXX JPY. Oke, jadi simpelnya kita bakal menunggu ketika dia memasuki potential zone ini dan membeli respon positif, maka kita akan nge-short lawan dari JPY ini sendiri. Tapi kalau misalkan responnya negatif, dia masih strong banget kelihatan dari candlesticknya, maka kita akan skip and wait and see dulu. Oke, next kita lihat di GBP JPY. Oke, dari weekly time frame dia sudah merespect area weekly imbalance dan weekly supply ini sudah di tap. Nah di sini agak rame ya. Nah seperti ini.
Jadi saya ngambil dari area ini, terciptalah menjadi weekly dan weekly imbalance dan weekly supply. Nah, kalau kita lihat dari 4 hoursnya sendiri, di sini memang dia merespek area ini, area potential zone yang sudah pernah saya share sebelumnya di Discord, dan menghasilkan penurunan yang cukup banyak, yaitu 600 pips. Nah, cuman ketika dia nyentuh di area ini berarti masuknya area imbalance di 4 jam ya. Imbalance-nya sudah di grab, dan di sini juga ada sebuah trendline liquidity yang dimakan. Nah, sekarang simpelnya adalah area trendline ini akan menjadi sebuah fondasi buat JPY ini menahan trend bullishnya. Jadi ketika dia memang berhasil ngebreak, berarti kita bakal menunggu dia masuk ke area yang sudah terbentuk ini, baru kita bisa nge-short selling di area ini. Jadi kita bakal menunggu dia ngebreak dulu si area trendline ini, terus kita melihat adanya beberapa order block yang sudah terbentuk di sini, yang mungkin itu akan menjadi sebuah respect dari GBP/GPY ini. Karena kalau kita lihat di sini, area ini masih di respect oleh si GBP/GPY. So berarti kalau kita turunin lagi time frame-nya, maka di lower time frame kita akan mendapatkan zone lagi. Zone mana yang masih belum di tap. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah di tap. Oke, ini sudah di tap, berarti ini akan menjadi zone baru. Zone baru, potential zone, kita ambil 50%-nya. Nah, 50%, maka kita bakal melihat responnya di sini nanti ketika dia memang sudah berhasil membuat low baru dan break dari area trendline-nya ini lagi. Maka di sini kita bisa menunggu untuk kita short selling di area ini, karena ini area masih fresh, dan mudah-mudahan ketika dia menyentuh di area ini dia bakal respect di sana. Jadi kita bisa pasang alarm, prepare to short GBP/GPY. Jadi kita sudah punya sebuah alarm yang mungkin bakal kita pantau dari sisi tersebut. Oke. Alright, jadi mungkin itu aja Monday Market Review yang saya bisa beri, karena dengan DXY GPY USD ini sendiri dia sudah menjadi fondasi buat teman-teman ngetrade di pair yang berlawanan dengan pair tersebut. Jadi teman-teman bisa melihat korelasinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini, di like, di komen, di share kepada teman kalian yang belum memiliki watchlist tunggu ini. So thank you for watching, see you on the next video.